anak-anak remaja remaji saya doakan semoga Allah kasih sehat lahir batin, Allah kasih panjang umur, yang punya utang biar pada lunas, yang biar bisa pada pergi haji dan umroh. Kemudian kita semua ini nanti semoga bisa dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Ini malam satu, malam Lailatul Ijtima. Mungkin kalau buat kita yang struktural ataupun warga Nahdliyin, Lailatul Ijtima itu nggak ada. Biasanya malam kumpul, kalau anak sekarang nyebutnya malam nongkrong lah. Kumpul-kumpul dengan niatan silaturahim, ngaji, biar tambah aktif kita punya wawasan, biar tambah aktif kita punya perilaku, sehingga Allah dan Rasul doa kita. Amin. Ya Rabbal. Oh ya, 10 ya. Mohon maaf ya Pak, saya kekenyangan, jadinya perutnya agak lelah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Seringkali kita punya problematika hidup itu terkadang mencari solusi secara akal manusia kita. Bahkan seringkali kita melihat YouTube tentang bagaimana istilahnya rezeki itu biar nyampe sama kita. Apalagi yang misalkan pas akhir bulan udah dikejar yang kolektor, kemudian akhirnya puyeng, kemudian nggak ngaji, akhirnya lari kemana-mana. Lalu Islam itu ngajarin kita ketika punya problematika hidup bagaimana. Kemudian kecil ketika magnet rezeki itu biar ada dengan kita itu seperti apa? Cik. Kalau ditanya pada pengen duit banyak ya Pak ya? Pada pengen ya Pak ya? Pengen Pak? Bu, pengen gak uang belanjanya nambah Bu? Pengen ya? Utangnya biar pada lunas, pada pengen Pak? Pengen Pak? Setidaknya begini, ada 5 hal yang harus kita perhatikan. Pelan-pelan aja ya, nggak apa-apa ya. Setidaknya pengen problematika hidup kita kelar, urusan kita selesai, urusan dunia dan akhirat setidaknya harus diperhatikan 5 hal. Yang laki-laki, yang perempuan, anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya harus 5 yang diperhatikan. Pertama apa? Pertama yang harus diperhatikan adalah perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu. Perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun perlu diingat, kebanyakan kita tadi mohon maaf ketika punya problematika hidup itu hanya mencari solusi. Padahal sebuah catatan sejarah, Nabi Yunus alaihissalam. Kenal Nabi Allah Yunus alaihissalam? Pak, tahu sejarahnya Nabi Yunus alaihissalam? Tahu ya? Kenapa Nabi Allah Yunus? Nabi Allah Yunus alaihissalam secara manusiawinya, siapa yang gak kuat ketika kaumnya diajak untuk kebaikan tetapi malah melawan bahkan mengintimidasi.
sebagai seorang nabi, kemudian lari manusiawinya sehingga singkatnya Nabi Allah Yunus alaihissalam ditelan oleh ikan. Dalam sebuah riwayat Nabi Allah Yunus alaihissalam nggak minta keluar sama Allah untuk keluar dari perut ikan, nggak minta. Nabi Allah Yunus alaihissalam nggak minta agar dikeluarkan dari perut ikan. Kenapa? Dalam sebuah catatan sejarah, Nabi Allah Yunus ditelan ikan itu ditelan lagi, Pak. Nabi Allah Yunus nggak minta untuk keluar. Kenapa? Bisa nggak kira-kira Nabi Allah Yunus minta keluar sama Allah dikasih keluar nggak, Pak? Kira-kira dikasih keluar nggak? Nabi pasti dikasih keluar. Tapi apakah ketika Nabi Allah Yunus alaihissalam minta keluar perut ikan selamat? Belum tentu. Bisa jadi keluar ikan dari perut ikan yang pertama masih ada di perut ikan kedua yang besar. Kemudian ketika misalkan Nabi Allah Yunus alaihissalam minta keluar dari ikan, misalkan ke laut, apakah dikabul sama Allah? Nabi pasti dikabul. Tapi yang Nabi Yunus nggak minta. Bisa jadi ketika Allah kabulkan Nabi Yunus alaihissalam di tengah badai yang luar biasa, apakah selamat Nabi Yunus alaihissalam? Dan misalkan dikeluarkan oleh Allah di lautan yang tidak badai pada saat itu, bisa jadi Nabi Allah Yunus alaihissalam bukannya mengharap kepada Allah, tapi mengharap nelayan yang lewat. Akibatnya apa? Tauhidnya batal, Pak. Dan kenabiannya bisa diturunkan derajat. Tapi apa? Nabi Allah Yunus alaihissalam yang dilakukan cuma apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Yang dilakukan Nabi Allah Yunus alaihi cuma bertaubat, mengaku bahwa dirinya salah, dirinya penuh perbuatan zalim. Sehingga apa? Apakah sebentar? Enggak, Pak. Dalam sebuah catatan sejarah itu enggak cuma semalaman, tapi berhari-hari. Yang dilakukan cuma taubat, minta kepada Allah. Ketika taubatnya diterima oleh Allah, Nabi Yunus alaihissalam akhirnya dikeluarkan. Sampailah di pantai ketika Nabi Yunus sadar, terbangun makanan yang luar biasa yang bisa disantap oleh Nabi Yunus alaihissalam pun terlihat ketika Nabi Yunus sadar dari kesadarannya. Pak, lalu ini maksudnya bagaimana? Kenapa poin pertama harus membentuk bagaimana perbaiki hubungan kepada Allah? Saya mau nanya, boleh Pak? Boleh Bu? Saya tanya sederhananya, kita kalau lagi puyeng, yang kita cari apa? Hah? Obat. Obatnya udah diminum masih puyeng, yang dicari apa? Duit. Ternyata duit masih bikin gelisah juga. Yang kita cari apa? Bini. Iya. Kalau enggak kita shot HP dah. Betul nggak? Kita buka terus, betul ya? Kita nyari solusinya biar gimana biar bisa bayar utang, gimana biar bisa ini dan itu. Tapi kadang kita lupa maaf. Sehari semalam ada yang sholat taubat yang pernah tinggal 2 rakaat. Tuh. Salat taubat sehari berapa rakaat, Bu? Tiap hari? Pak, saya nanya nih, salat taubat kalau lagi ingat apa lagi puyeng doang? Lagi pusing pas kolektor datang, ya. Ini yang keliru nih, Pak. Padahal dalam sebuah riwayat Tirmidzi namanya sholat sunnah awabin. Orang-orang dulu itu ngajarin kita tiap hari itu sholat sunnah awabin. Yang isinya apa? Sholat sunnah taubat. Kalau kita sholat sunnah taubat nggak pernah lepas, saya yakin jangankan kita menajatkan ke atas, baru getaran hati saja Allah bakal kirim apa yang kita punya keinginan. Insya.
Mau ngamalin gak pas sholat sunat taubat? Oh, Ngantuk Ustaz. hah? Ngantuk. Kalau ngantuk mulai saya tutup aja kali ini ya. Dan 20 menit lagi dah. Gak usah lama-lama ya. Yang penting nyampe mana tadi itu? Salat sunnah. Perbaiki hubungan kita kepada Allah. Saya tanya, ketika lagi bujang kita sholat subuhnya jam berapa, Pak? Pak, Bu, sholat subuh jam berapa, Bu? Sholatnya bukan waktu subuh, saya nanya sholatnya jam berapa? Jam 5:30, jam 5, ada yang jam 8. Saya pernah nemuin Pak salah satu anak banser, dia kan jam 8 lagi ngapain? Saya kirain saya sholat duha, pas sholat duha, Allahumma ini bimbang hadai. Saya bilang sejak kapan sholat duha ada apa? Ada doa kunut, saya bilang gitu. Itu apa? Ini kunut tanduk Pak. Nah, duha tanduk. Saya belum tahu duha tanduk apa tuh? Sholat duha pakai kunut alias subuh kesiangan. Masih ada yang begitu? Insya Allah di sini mah nggak ada ya. Insya nggak tahu nanti kalau di rumah masing-masing mas saya nggak paham dah. Di rumah. Ya. Perbaiki hubungan kita kepada Allah, tapi jangan pernah nyari solusi, tapi minta ampun sama Allah. Insya Nabi Muhammad dalam perang Khandaq, Nabi Muhammad saat itu dikepung kafir Quraisy yang luar biasa. Nabi Muhammad 3 hari beruzlah, itu doanya baru dijawab Pak. Doanya baru di uzlah 3 hari, doa dengan Allah 3 hari baru di Nabi Muhammad. Nabi Allah Yunus alaihissalam taubatnya diterima, hitungan catatan sejarah ada yang 7 hari, ada yang 40 hari baru diterima. Nabi Allah Adam alaihissalam diusir dari surga ke bumi, nggak pengen dikasih temuin sama Sayyidatina Hawa, nggak pengen balik lagi ke surga. Nabi Allah Adam cuma apa? Rabbana ya Rabbana walamna anfusana Adam taubat baru dipertemukan dengan Sayyidatina Hawa 40 tahun. Kita dosanya banyak, mintanya pengenannya banyak, sholat taubatnya kalau lagi betul apa kagak? Jadi jangan salahkan Allah, jangan salahkan kehidupan kita itu nggak pernah rapi, nggak pernah beres karena apa? Jangan-jangan hubungan kita kepada Allah nggak baik. Ketika dipanggil oleh Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang rokok tanggung sebatang sama batang ya Pak, atau kopi misalkan tanggung seruput, tanggung Pak. Yang penting kan sholat, betul. Kalau kita ngaji kitab Riyadul Badi'ah, waktu sholat itu ada 3 kategori. Ada namanya waktu fadilah, ada namanya waktu ikhtiyari, ada namanya waktu udzur. Gak apa-apa ya ngaji dikit ya. Iya Pak ya, ngaji dikit gak apa-apa ya Bu ya. Waktu fadilah apa? Misalkan contoh begini, Dhuhr itu jam 12 sampai jam 3. Jam 12 sampai jam 1 itu namanya waktu fadilah. Jam 1 sampai jam 2 itu waktu ikhtiyari. Jam 2 sampai jam 3 waktu udzur.
Ada orang-orang yang memang nggak bisa waktu afdol, habis adzan qomat langsung sholat. Ada yang nggak bisa begitu. Tapi apa? Tapi dia bisa masuk waktu fadilah apa? 1 jam setelah adzan. Ada orang-orang yang nggak bisa karena apa? Misalkan penjaga atau satpam segala macam nunggu karyawannya pada masuk gantian shift apa? Akhirnya sholatnya jam 1 antara jam 2, namanya waktu ikhtiyari. Ada lagi orang dalam perjalanan nggak sempat karena macet, baru bisanya sholat dohornya antara jam 2 sampai jam 3, itu namanya waktu udur. Boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh adalah sholat dohor di waktu maghrib. Ada yang begitu? Ada gak? Ada? Sholat kagak tadi? Hah? Pertama, perbaiki hubungan kita kepada Allah dengan jangan pernah lepas sholat sunat tahu. Pak. Nanti ada pertanyaan, Pak, sholat taubatnya waktunya kapan? Sholat taubat waktunya kapan? Kalau kita ngaji fikih itu nggak boleh sholat waktunya 5. Pertama habis subuh, kedua pas matahari terbit, ketiga pas matahari pas di atas kepala kita, keempat habis asar, kelima pas matahari terbenam. Itu nggak boleh sholat, kecuali 4 sholat yang boleh. Pertama yang boleh sholat jenazah. Kalau ada misalkan nanti ada jenazah yang meninggal waktu asar, kita belum sholat asar, nggak usah berantem. Sholat asar dulu baru sholat jenazah. Apakah tidak bertentangan dengan hadis Nabi? Enggak. Kalau hadis Nabi pertama larangannya adalah nggak boleh sholat setelah asar, tapi ada sholat jenazah. Kenapa? Dalam sebuah hadis, ketika jenazah sudah meninggal maka harus disegerakan 4 hal: dimandikan, dikafanin, disolatin, dan dikuburin. Itu satu, kagak ngapa-ngapa. Yang kedua apa? Sholat tahiyatul masjid. Biasanya kita laki-laki pas masuk mau Jumat 12:05 adzan, jam 12 kita baru masuk sholat tahiyatul masjid. Boleh, walaupun matahari tepat di atas kepala kita. Hadisnya apa? Kata Nabi, apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka sholatlah 2 rakaat sebelum duduk. Yang ketiga, boleh sholat 5 waktu tadi apa? Sholat sunnah wudhu. Sholat sunat wudu. Nanti ada pertanyaan, Pak, bagaimana misalkan saya masuk masjid, sholat sunat wudu itu apa sholat tahiyatul masjid dulu? Sholat apa dulu? Hah? Sholat tahiyatul masjid dulu. Sholat tahiyatul masjid dulu, baru sholat sunat wudu. Nanti ada pertanyaan, Pak, dulu saya pernah ngaji, kalau sholat sunnah wudhu itu yang penting harus basah, kalau udah kering gak usah sholat sunnah wudhu. Pernah dengar begitu kakak? Ya bagaimana? Misalkan begini, namanya sholat sunnah wudhu itu ketika jaraknya paling setengah jam masih basah, Pak. Kalau udah kering biasanya kita udah ngopi, udah makan, udah jalan-jalan, itu namanya wudhunya udah kering, makanya gak usah sholat sunnah wudhu. Maksudnya begitu. Bisa dipahami ya? Yang keempat, boleh sholat dalam 5 waktu tadi apa? Yaitu sholat qadha fardu ataupun qadha sunnah. Lalu kemudian bagaimana dengan sholat sunat taubat? Sholat sunat taubat tidak termasuk dalam sunat qadha sunnah atau qadha fardu. Berarti artinya apa? Jangan waktu 5 tadi. Nanti ada nanya, Pak, berapa rakaat? Minimal 2 rakaat, maksimal. Biasanya kalau urusan dosa yang kita paham, kita amal Allah Subhanahu. Sholat sunat taubat. Bisa apa kira-kira, Pak? Bisa kira-kira? Tuh. Bisa. Ini kenapa saya bagi begini? Maaf. Saya udah hampir 4 tahun ini, 3-4 tahun ini insya Allah sholat taubat gak berhenti tiap hari.
Dan yang saya rasakan itu satu, utang lunas, badan sehat, ilmu nambah, silaturahim jalan, hidup tenang. Pengen begitu Pak? Oh pengen. Sholat taubat jangan pernah lepas. Habis itu cuma taubat aja. Karena apa? Nih ya. Kenapa perbaiki hubungan kepada Allah? Contoh begini sederhana. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Saya yakin ini pada hafal semua. Betul ya Pak ya? Hafal ya semua ya? Apakah cuma cukup sekedar doa? Tidak. Siapapun orangnya yang beriman maupun tidak beriman pasti pengen 8 permohonan ini. Tapi apa? Konsepnya 1 pengakuan 7 permohonan. Pertama Pak, Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Kira-kira kalau Allah nggak ngampunin bakal dapat yang lainnya? Rabbighfirli, ya Allah ampuni saya ya Allah. Kalau Allah sudah ampuni dosa kita pun segala macam, otomatis warhamni, kasih sayang Allah pun bakal dapat, wajburni, lemburan dosa pasti dapat, warfa'ni, derajat pasti Allah akan angkat. Bukan cuma derajat, warzuqni, rezeki pun pasti Allah kasih dari dimana-mana pun yang tidak pernah kita sangka. Apalagi wahdini, berikanlah hidayah biar petunjuk. Wah ini sehatin kita punya badan. Cuma 1 konsepnya pengakuannya adalah minta ampun kepada Allah Subhanahu. Saya nanya lagi boleh? Boleh? Baca istighfarnya minta ampun udah berapa kali hari ini? 200. Kalau 3 kali pas sholat jamaah, 3 kali 5 berarti 15, minimal 15, betul ya? 15 ya? Berarti kencangin lagi Pak. Nabi Muhammad dalam sebuah riwayat minta ampunnya kepada Allah minimal 70 kali. Dalam sebuah riwayat lagi minimal 100 kali. Itu Nabi Muhammad jaminannya kekasih Allah. Kita yang ngaku doang umat Nabi minta ampunnya kepada Allah. Kalau dompet doang ketinggalan di rumah. Ya. Betul atau betul Pak? Oh ya. Minta ampun. Kemudian konsep kedua, perbaiki hubungan kita kepada Allah, taubat, amal. Sering saya sampaikan. Sholat istikharah Pak. Saya nanya lagi. Boleh ya? Abah terakhir sholat istikharah kapan Pak? Rajin banget. Bu, sholat istikharah terakhir kali kapan? 2000. Nanya serius itu Bang. Siapa lagi ya saya mau tanya ya? Pasti jawabannya begini, Pak, saya pernah sholat istikharah, tapi kapan? Ketika saya mau nikah, Pak. Betul. Iya, Pak, betul ya, Pak? Sekarang nambah lagi. Yakin Pak mau nambah? Kalau dulu dia datang bini dan Dalam sebuah catatan riwayat kitab Wasaya karangan Muhammad Abdullah Al-Idrus, wasiatnya Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith, orang-orang sholat itu nggak pernah lepas setiap hari sholat istikharah, Pak. Tuh. Orang-orang sholat nggak pernah lepas sholat istikharah, nggak pernah lepas sholat sunat taubat. Kita kan kalau sholat istikharah cuma pas mentok pilihan antara 2 pilihan, kira-kira ada panggilan kerja PTN apa PTN kita pilih. Atau misalkan pas mau nikah yang A apa yang B, ya kan? Atau misalkan pas nikahin anak yang no apa yang no. Misalkan mau ada acara giatnya harinya hari apa kita baru istikharah. Enggak begitu, tapi enggak apa-apa sih daripada gagal sama sekali.
Tuntunannya apa? Tuntunannya istikharah itu tiap hari. Kenapa? Kalau memang kita sholat istikharah tiap pagi, tiap hari, biar apa? Biar hari itu ketika kita mengais rezeki, menjalani kehidupan, Allah bimbing kita. Biar apa? Diberikan yang terbaik lahir batin kita, insya bisa apa kagak mengalir nanti mulai besok? Insya Kenapa saya ngomong gini, berani ngomong gini? Saya udah ngamalin 2-3 tahun belakangan ini, Pak. Nikmatnya luar biasa. Nikmatnya luar biasa. Karena spiritual kita kan berbeda-beda nih. Pengalaman spiritual kita berbeda-beda. Minimal kalau memang ini bisa bermanfaat, silakan ambil. Pak, masa sih? Ya praktekin. Kalau nggak dipraktekin kagak paham, kagak bakal ada rasanya. Iya apa kagak? Contoh. Dulu kita nggak pernah ngopi nih. Dulu kagak tahu tuh rasanya kopi hitam kayak gimana. Betul apa kagak, Pak? Betul apa kagak? Tapi ketika sudah mulai nih main ke rumah kawan, nih kopi, merasanya apa? Coba pas diseruput, gitu kan? Kalau minum kopi kalau kagak ada ahnya kagak enak kan, Pak? Seruput, gitu kan? Sampai sekarang ketika orang sudah merasakan nikmatnya kopi luar biasa, sampai sekarang kalau memang tiap hari nggak kopi, sehari nggak kopi, rasanya kayak digebukin maling, Pak. Betul apa kagak? Ada yang orang biasa ngeteh, misal nggak ngeteh, seperti itu. Urusan ibadah spiritual kepada Allah, pendekatan diri kepada Allah, atau melaksanakan sholat taubat dan sholat istikharah, kalau nggak pernah kita praktekin, nggak akan ada rasanya. Jadi apa? Praktekin, nanti akan ada rasanya baru alhamdulillah. Ternyata ini loh tuntunan Rasulullah SAW. Bisa kira-kira ya Pak ya? Insya besok praktekin ya. Sholat taubat, sholat istikharah. Nanti ada nanya, Pak, sholat istikharah pagi apa malam? Yang saya dapat riwayatnya itu pagi. Jadi pas mau sholat duha atau setelah sholat duha, sholat istikharah. Malam boleh nggak? Boleh. Karena apa? Ketika kita sepertiga malam itu kalau bulan hijriah adalah udah pagi, Pak. Udah pagi. Karena apa? Bulan hijriah itu pakai bulan, berarti kita jam 2 pagi, jam 3 pagi, sholat taubat, sholat tahajud, sholat hajat, sholat istikharah itu udah kategorinya pagi. Silakan. Mau pilih waktunya, yang penting jangan tadi 5 waktu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Lanjut apa kagak ini? Saya janjian 20 menit. Apa lanjut? Atau lagi ya, dari 5 yang harus diperhatiin itu 5, biar hidup kita benar, lempeng, masalah apapun kelar. Yang kedua, perbaiki hubungan kita kepada orang tua kita. Perbaiki hubungan kita kepada orang tua. Orang tua itu kata Nabi ada 3. Pertama, orang tua yang melahirkan kita. Orang tua yang menikahkan kita, mertua. Yang ketiga, orang tua yang ngajarin kita. Pak, pertanyaannya nanti begini. Orang tua saya sudah wafat, bagaimana saya memperbaiki hubungan saya dulu ketika orang tua masih hidup, kemudian saya belum sempat atau pernah berbuat salah, apa yang harus saya lakukan? Pertama, sambung silaturahmi kepada keluarga orang tua. Kedua, doakan orang tua, jangan sampai putus. Kenapa? Faedahnya kalau orang tua yang sudah wafat kemudian anaknya yang mendoakan, seperti diberikan bekal yang orang-orang itu semuanya pada rebutan, orang tua kita enggak. Karena Abi Qatadah itu pernah meriwayatkan begini. Beliau itu tidur, kemudian melihat kuburan. Kuburan itu kemudian banyak orang-orang yang meninggal itu pada nongkrong di pinggir-pinggir kuburan. Semuanya itu pada rebutan, kayak rebutan paket.
Tapi ada satu orang yang dia nggak rebutan paket, dia santai aja. Pas ditanya, kenapa nggak rebutan paket seperti mereka? Bagaimana aku akan rebutan? Sedangkan kebutuhan yang mereka inginkan aku sudah ada semua. Kemudian keistimewaan apa yang Allah berikan? Aku punya anak, dikasih tahu alamatnya di sana, sering memberikan hadiah kepada. Ternyata apa? Habib Qatada bangun, kemudian menghampiri anak yang dituju. Kerjaannya apa? Tukang jualan kue. Ketika setelah mama menyelayanin, dia baca Quran. Ngelayanin lagi, baca Quran. Dia khususkan karomah Al-Quran ini, pahalanya, kebaikannya Allah limpahkan untuk orang tuanya yang sudah wafat. Makanya kita jangan ketika ngirimin doa orang tua, jangan cuma seminggu sekali. Yasinan, cuma yasinan doang, itu juga kalau ikat. Iya Pak, itu juga kalau misalkan masjid atau musola baca yasin, kalau kagak ya bablas. Itu apa kagak? Dalam sebuah literasi klasik, mal mayyitu kal qariqin mutaqawwish. Orang yang sudah wafat itu seperti orang yang di tengah lautan mengharapkan bantuan orang lain untuk dia bisa mengaku. Kalau itu insya gajah itu aja Pak, jangan sampai lepas. Pak, kalau orang yang hidup bagaimana? Sambangin. Saya mungkin pernah sampaikan. Kalau ini bisa menjadi motivasi silakan. Saya cuma nanya dulu pertama. Ada nggak hari khusus kita mewakafkan untuk orang tua kita yang sudah wafat atau masih hidup? Pernah nggak melakukan itu? Bu, pernah nggak mewakafkan satu hari khusus untuk orang tua kita yang masih hidup atau yang sudah wafat? Pernah nggak Bu? Seumur hidup sekali apa sehari tiap hari? Nah, sholat, Pak, saya nanya ini, pernah nggak mewakafkan sehari aja buat orang tua kita yang masih hidup ataupun yang sudah wafat? Kadang-kadang kalau ingat, mohon maaf. Saya udah hampir 3-4 tahun sampai 5 tahun belakangan ini setiap hari Jumat orang tua saya masih hidup. Saya mewakafkan hari Jumat itu begini. Kalau habis turun khatib atau habis sholat Jumat, saya bilang kepada Allah, ya Allah, kalau memang hari ini ada perbuatanku yang memang bernilai kebaikan di sisimu ya Allah, tolong limpahkan seluruh kebaikan ini untuk wasilah menjadi ampunan kepada kedua orang tuaku, kakak kandungku, iparku, ponakanku, istriku dan seluruh keturunanku. Bila mereka berbuat salah dan dosa, tolong ampuni seluruh dosa mereka ya. Saya khususkan hari Jumat itu saya wakafkan apapun yang saya perbuatan kebaikan itu untuk mereka semua Pak. Dan nikmatnya luar biasa. Karena saya belum tentu bisa membalas mereka. Bisa kira-kira? Insya amalannya sederhana Pak, cuma kira-kira mau istiqomah apa kagak. Kalau memang bisa menjadi wasilah motivasi silakan. Perbaiki hubungan kita sama orang tua. Orang tua kita tadi yang melahirkan kita, yang ngajarin kita, yang ngawinin kita, mertua. Sama mertua jangan pelit. Ada yang pelit sama mertua? Pak, tuh. Ya wes, ya. Ini yang saya sampaikan ngaji kita level ijtima ini dari 2 hal yang saya sampaikan. Kesimpulan sederhana yang saya sampaikan, masalah apapun hidup lahir batin itu yang harus diutamakan pertama perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hubungan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Jangan minta solusi, tapi minta ampun kepada Allah Subhanahu
Dengan apa? Pertama, sholat sunnah taubat jangan pernah lepas, sholat sunnah istikharah jangan pernah lepas, sholat wajibnya jangan ditinggalin. Yang kedua, perbaiki hubungan kita sama orang tua. Orang tua itu tiga. Pertama, orang yang melahirkan kita, yang mengajari kita, yang menikahkan kita. Semoga kalau ini kita bisa perbaiki, saya yakin masalah apapun pasti Allah kasih jalan keluar. Dan Allah pasti bimbing semuanya. Sehingga begini, maaf, ini pernah saya sampaikan, bahasa hidayah itu ada tiga konsepnya. Ada hidayah, ada inayah, ada taufik. Ada inayah, ada hidayah, ada taufik. Kalau inayah itu minta pertolongan cuma dikasih doang, nok di sana pintunya, tapi nggak dibimbing, cuma ditunjukin doang, nok sana. Kalau hidayah itu cuma dikasih gambaran doang. Kalau kamu pengen keluar, itu di sana pintunya dan di sana pintunya, cuma itu doang. Kalau inayah baru dijelasin, itu pintunya, itu pintunya. Tapi kalau taufik apa? Kalau taufik minta pertolongan bimbingan Allah, hidayah itu sudah dikasih, dibimbing, dikasih tahu tuntun. Kamu mau keluar? Iya, kemana? Yuk ikutin saya, bimbing terus sampai keluar. Itu namanya taufik. Sehingga konsepnya kalau dalam Nahdlatul Ulama, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.